Suka Bhinneka, di sebelah sana ada Sanggar Budaya, dan itu kami walaupun di pinggir Jakarta ikut merayakan hari ulang tahun Jakarta. Oh. Bahkan dicari-cari di sini Perjaka. Tadi sampai salah duga ya, ternyata sebetulnya itu adalah panitia keramaian HUT Jakarta gitu. Pak Gubernur, Pak Jokowi biasanya ini kalau menurut teman saya Anies Baswedan disebut sebagai pemimpin yang ikhlas. Lihat sorot matanya ya, dan betul Pak. Jokowi cocok. Ikhlas banget. Ikhlas, saya ikhlas sama dengan Pak Jokowi, nggak dibayar juga ikhlas. Nah, tapi yang sangat rindu bertemu dengan Pak Jokowi adalah Ketua RT di sini Pak Haji Bolot ya. Kasih tahu saya RT-nya. Udah, saya kasih tahu ini Pak Haji Bolot. Sebetulnya kalau kita boleh berikan pantun selamat datang di Suka Bhinneka gimana kira-kira? Iya ya. Boleh ya. Iya. Kalau tidak karena nangka, tidak akan ada satu jerami. Kalau tidak karena Suka Bhinneka, nggak bakal Pak Jokowi datang kemari. Sebelah Pak Jokowi ada ini Arumi Bakti. Salah satu yang akan menyampaikan visi misi bagaimana merayakan HUT Jakarta. Nanti biar Pak Gubernur yang menanggapi ya. Dan di sebelah sana kita sudah tahu ya pengusaha di kampung ini ya. Boleh Pak, dulu kita dengarkan dulu bagaimana ide-ide dari Arumi Vaksin. Ya. Masa maaf saya berdiri nggak apa ya Pak ya? Nah, jadi saya ingin bukan memindahkan juga, tapi saya ingin membuat Pekan Raya Jakarta, terutama di momen HUT Jakarta ini menjadi sangat merakyat. Saya ingin menunjuk 200 jalan di ibu kota Jakarta, dialih fungsikan menjadi pasar rakyat. Ya kan? 200 jalan. 200 jalan. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Selama bulan Mei, Juni, Juli, kan lumayan kan pas liburan semua orang bisa berkreasi. Ada yang mau jualan jagung, kerak telur, semua segala macam bisa. Nanti akan ada lomba jual baju paling murah. Kita datang pasti. Nanti ya. Ada wisata kulinernya, ada kerak telur, ada soto Betawi dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Dari lomba-lomba tersebut tentunya akan ada hadiah. Hadiah pertama, bisa berkenalan, mengunjungi lokasi-lokasi di pedalaman-pedalaman bersama Pak Jokowi selama 1 bulan. Ya kan? Ini jadi hadiah pertamanya belusuan 1 bulan bersama Jokowi. Ya. Boleh. Hadiah kedua, Ya. belusuan lagi sama Pak Jokowi tapi plus-plus. Plus nyuci piringnya, plus nyuci bajunya. Terutama hadiah ketiga, seumur hidup belusuan sama Pak Jokowi. Gimana? Bagus nggak Pak? Capek. Bagus kalau mau. Itu ya. Itu Baiklah. yang boleh dong tepuk tangan Pak. Kita dengar sedikit dari Pak Lontong ya. Yang jelas pengalaman saya tidak kalah. Saya pernah jadi ketua tim keliling perkampungan. Kelimpungan. Sukses saya jadi ketua tim perayaan dan peringatan ketimpringan. 2 kali saya sukses, saya yakin mencalonkan jadi ketua di sini pasti sukses. Panitia HUT Jakarta. Panitia HUT untuk perayaan Jakarta, bahkan bukan hanya saya bikin setahun sekali. Kalau bisa setahun 2 kali, ulang tahun. Pulang-pulang berarti. Panitianya saya, terserah saya. Kamu tinggal ikut. Waduk-waduk saya gunakan sebagai tempat untuk perayaan. Pekan Raya Jakarta saya pusatkan di waduk-waduk yang saya bersihkan. Jadi penduduk sekeliling waduk kita rapikan dulu, kita pindahkan ke rusun. Jadi mereka juga ikut membersihkan sekitar waduk. Ketika Pekan Raya Jakarta kita pusatkan di waduk. Sekitar waduk, di tengah waduk kita bikin pasar terapung. Jadi yang pengunjung bisa di pinggir waduk, yang jual kerak telur di tengah waduk. Kejauhan. Yang beli berenang. Sampai sana pasti makannya banyak.
Bagus mas. Jadi yang traktor itu pasti laku. Karena Jangan laku, asal bagus, saya sendiri belum yakin ya. Ini baru cita-cita saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Waduk kita jadikan objek wisata, terutama untuk adik-adik kita yang masih remaja ini. Jadikan tempat yang romantis. Kalau waduk sekarang dangkal, kotor, kita bersihkan semuanya, itu nanti menjadi tempat wisata pacaran. Khusus bagi mahasiswa tidak perlu bayar biaya masuk, cukup biaya keluar. Belum lama ini PSSI yang 2, kemudian berhasil menjadi 1. Ya. PSSI-nya sudah 1, PRJ-nya 2. Sekarang ada ide-ide untuk melaksanakan HUT Jakarta demi kepentingan rakyat tadi ya, sekaligus memperindah kota. Tanggapannya Pak Gubernur? Ya ini apa yang PRJ dulu. Iya, PRJ dulu. PRJ memang kita ingin agar yang ada sekarang yang di mana Kemayoran ya biarlah itu sebagai sebuah pameran dagang. Tapi karena waktu saya ke kampung-kampung, ke wilayah RT RW itu rakyat ingin agar ada sebuah tempat hiburan juga untuk pesta rakyat Jakarta setiap ulang tahunnya. Mereka minta agar digratiskan masuknya. Ada juga yang usaha-usaha rumah tangga, yang usaha-usaha kecil itu minta, Pak, jangan bayar, yang gratis ya. Sehingga kemarin kita uji coba di Monas, ya, di Monas, dan ternyata juga antusias yang datang ke sana juga luar biasa. Kita juga kaget saat itu. Tapi yang paling penting ada betul-betul sebuah pestanya rakyat. Rakyat senang, rakyat gembira. Yang pedagangnya juga sama, pedagangnya juga laku keras, kemudian juga senang dan gembira. Tetapi kalau yang tadi yang disampaikan harus di mana 200 jalan, oh kemarin di Monas PRJ aja, PRJ Monas aja macet semuanya, pagi di 200 jalan. Tapi ide bagus, ini ide bagus. Kalau ditebak tidak terfokus di satu tempat. Iya, tapi jangan 200 jalan, mungkin 400 jalan sekalian. Dan calon dong Pak, membuat Waduh, nggak bikin macet Pak ya? waduh, Kalau yang waduk saya seneng itu. Ya, yang waduk seneng artinya waduknya bisa bersih dulu. Nah, setelah bersih ya kan, kemudian bisa kita keruk endapannya, kemudian waduknya bisa berfungsi dengan baik. Ya kalau mau dipakai untuk tempat wisata untuk remaja, anak muda, saya kira bisa nanti dilakukan. Nanti fluid itu kayak itu kira-kira bayangannya. Tapi kalau yang kayak cak lontong tadi. Iya, tapi kalau idenya cak lontong jualan kerak telur di tengah waduk gimana? Gitu. Pasar apung ya betul lah, tapi di tengah waduk yang beli suruh renang gimana? Yang pacaran di situ begitu berantem didorong, banyak pembunuhan. Enggak, apapun di tempat-tempat yang sekarang ini di tempat-tempat yang memang kita kita lihat rawan, kita tungguin satpol. Ditungguin 24 jam. Kita sekarang mulai seperti itu. Itu juga nanti kita kasih peringatan juga. Apa? Dilarang mendorong pacar ke waduk. Tapi sebetulnya diam-diam ya mendengar tadi ditempatkan satpol dan lain-lain, juga ada persoalan waduk. Yang sedih teman saya ini. Kenapa? Ini preman di kampung sini Pak. Oh, ini kan makin seru dan saya yakin teman-teman mahasiswa sudah pada mau bertanya, langsung berdiskusi dengan Pak Gubernurnya. Maaf ya, Ya. ini kan mahasiswa banyak. Silakan aja bertanya. Mohon maaf ya ini Pak, kan kalau lurah itu sudah ada lelang lurah Pak ya. Ini RT boleh dilelang nggak ya? Ya kan? Dilelang pakai apa? Iya Mas. Ya. Jadi RT Pak, pengen banget berhenti. Dipertahankan sama masyarakat. Gak apa-apa, perasaan Tahu pemilikinya. kenapa kalau saya berhenti jadi RT saya kerja apa? Ini juga namanya ikhlas ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emnu dari Stay Business Indonesia.
Pak Jokowi, saya mau tanya, bagaimana perasaan Bapak selama ini setelah menjabat menjadi DKI 1 dengan keadaan yang seperti kita rasakan bersama, kondisi macet-macet di mana saja, terus banjir juga di mana-mana, serta apa harapan Bapak untuk ulang tahun DKI Jakarta yang ke-486 ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ngomong apa adanya. Jakarta ini memang sudah bertumpuk-tumpuk ruwetnya. Sudah kronis ya. Jadi memang ya memang harus ini, tapi kita harus optimis bisa bersama-sama dengan masyarakat bisa menyelesaikan persoalan-persoalan problem-problem itu. Tapi kan memang problem itu bisa diselesaikan butuh waktu. Contoh kayak kemacetan, nggak mungkin kita langsung bisa balik, nggak macet, nggak mungkin. Proses panjang karena memang transportasi massal di Jakarta ini dapat dikatakan belum ada. Hanya busway pun juga busnya baru kira-kira ada 40%. Yang rusak 46%. Ini kalau lagi sehat, kalimatnya bagus. Jadi kemudian yang kedua, monorelnya juga sudah dimulai tapi berhenti lagi. MRT-nya sudah 24 tahun direncanakan juga belum jadi ya. Tapi ini kan kemarin MRT Mei sudah dimulai. Kemudian monorel insya Allah juga bulan ini, Juni ini akan kita mulai juga. Sehingga kita harapkan nanti monorel itu 3,5 tahun selesai. Yang Green Line sama Blue Line. Yang MRT itu butuh waktu kira-kira 6 tahun selesai. Ini kan butuh waktu. Ya nanti kalau dua itu sudah jadi plus busway-nya, baru dimasuki oleh kebijakan-kebijakan. Genap ganjil, kemudian pajak parkir tinggi, kemudian ada electronic road pricing, masuk ke sebuah tempat tertentu harus bayar, sehingga orang mau tidak mau akan dipaksa untuk naik ke transportasi umum massal. Itu baru nanti persoalan-persoalan akan bisa diselesaikan. Banjir juga sama seperti itu. Banjir itu tidak hanya di Jakarta saja, meskipun 13 sungai yang ada di Jakarta, Ciliwung, Sanggrang, Angke, Sunter, dan lain-lainnya. Ini kami kan suka binekannya pinggir Jakarta. Kami ikut mengirimkan banjir, Pak. Meskipun ini harus sudah diakui loh, harus diakui. Meskipun sudah dinormalisasi sungainya misalnya, kemudian waduknya sudah dikeruk semuanya, tapi kalau di hulunya, di atasnya tidak diselesaikan juga nggak akan selesai yang namanya banjir. Saya ini bantu itu nanti, Pak. Ya. Bapak RT sudah memberitahu kepada masyarakat untuk menghindarkan banjir yang Bapak mudah. Tahu, Pak tahu jangan. Bisa, itu. Misalnya menghindar banjir. Sekarang daerah mana yang banjir? Ancol banjir, kita jalan-jalan Ancol. Menghindar. Itu kita yang begini.